warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu anak-anak dalam mata pelajaran IPA kelas 8. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti materi pembelajaran hari ini. Masih dengan KD 31 Sistem Gerak pada Manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti atau menonton video pembelajaran ini, diharapkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi sendi. 2. Peserta didik dapat membedakan sendi mati dengan sendi kaku. 3. Peserta didik dapat menunjukkan nama sendi yang terdapat pada siku. Baiklah anak-anak Ibu semua, kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sendi. Pada materi terdahulu, kamu sudah mengetahui bahwa sistem gerak pada manusia itu terdiri atas 3 komponen. Yang pertama yaitu rangka atau tulang, yang kedua sendi, dan yang ketiga otot. Sekarang Ibu ingin bertanya kembali, siapa di antara anak-anak Ibu yang masih ingat apa pengertian rangka? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, rangka adalah kumpulan tulang-tulang yang mempunyai bentuk tertentu. Lalu, kenapa atau mengapa tulang-tulang tersebut bisa terangkai membentuk rangka? Nah, untuk mengetahui jawabannya, marilah kita lihat materi kita hari ini, yaitu tentang sendi atau persendian. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita masuk pada judul materi kita hari ini, yaitu sendi, atau disebut juga dengan persendian atau artikulasi. Persendian atau artikulasi adalah hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Gerakan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Gerakan pada persendian dilapisi oleh minyak sendi. Jika minyak sendi habis pada tulang, maka gerakan pada persendian akan menyebabkan rasa sakit. Sekarang kita masuk pada macam-macam sendi. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan atas 3. Yang pertama, sendi mati, atau disebut juga dengan nama lainnya sinartrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya yaitu sendi yang terdapat pada tulang-tulang pembentuk kepala kita atau tengkorak. Berikutnya lagi sendi kaku, atau nama lainnya ampiartrosis. Sendi kaku dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya yaitu sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi gerak, atau nama lainnya diartrosis. Sendi ini dapat digerakkan dengan bebas. Baiklah, sekarang kita lihat uraian tentang sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis dibedakan lagi atas beberapa macam berdasarkan arah gerak yang terjadi. Yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan hubungan antar tulang yang mempunyai ujung bulat dengan tulang yang berongga seperti mangkok. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru dapat kamu jumpai pada pangkal paha dengan gelang bahu. Antara tulang lengan atas dengan gelang bahu kita itu membentuk sendi peluru, makanya lengan kita bisa digerakkan ke segala arah. Berikutnya yang kedua lagi sendi engsel, yaitu
sendi yang mempunyai gerakan satu arah seperti engsel pintu. Sendi ini dapat kita jumpai pada lutut atau siku. Siku kita hanya bisa digerakkan satu arah ke depan. Coba Ananda lakukan. Tidak bisa Ananda lipat ke belakang atau anak-anak ibu lipat ke belakang. Itu contoh sendi engsel. Berikutnya lagi yang ketiga, sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan terjadi memutar, di mana salah satu ujung tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang satu lagi berbentuk cincin. Contoh sendi putar dapat kita jumpai pada pertemuan antara tulang atlas dengan tulang leher. Makanya kepala kita bisa melakukan gerak memutar. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana, sendi yang berbentuk seperti pelana. Mungkin anak-anak ibu pernah melihat joki naik kuda. Tempat yang diduduki joki adalah pelana. Sendi itu dapat menggerakkan tulang dua arah, muka ke belakang dan ke samping. Contoh sendi pelana pada tubuh kita bisa kamu lihat hubungan antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Gerakannya dua arah. Nampak? Silakan kamu cobakan di rumah. Nah, berikutnya lagi sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya dapat kamu lihat pada hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Nah, untuk hari ini hanya demikian materi yang kita bahas. Silahkan kalau ada yang ragu nanti dihubungi ibu lewat WA yang telah ibu bagikan. Sekarang untuk tugas kamu di rumah, kerjakan pada buku latihan kamu aktivitas 14 halaman 32, yaitu mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari. Karena tugas ini tidak dikerjakan di sekolah, makanya mintalah pada salah seorang anggota keluarga kamu nanti untuk melakukan aktivitas ini. Lalu kamu isikan ke dalam tabel nama aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang diminta pada buku sumbernya, dan lengkapilah dengan sendi yang berperan pada aktivitas tersebut. Mengerti anak-anak? Dan untuk mengetahui apakah materi yang ibu sampaikan pada kamu pahami atau tidak, tolong kamu kerjakan penilaian ini pada buku latihannya. Silahkan disimak. 1. Antara tulang yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh A. Otot, B. Sendi, C. Tulang, D. Saraf. 2. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut A. Sendi mati, B. Sendi kaku, C. Sendi gerak, D. Sendi terikat. 3. Kamu perhatikan gambar atau kamu sebutkan nama sendi yang terdapat pada siku. Demikianlah, ada 3 soal yang harus kamu jawab pada buku latihan. Buku latihannya dikumpul 2 hari setelah video ini ibu kirimkan. Terima kasih. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.